Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Elina Kawati dalam pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Oke, Bu Elina yakin kalian sudah menanti-nanti materi ini ya, materi kelas 10 peminatan di semester yang pertama, KD 3.1. Baik, untuk definisinya, persamaan yang numerus dan atau basisnya mengandung variabel. Nah, ingat ya, basis itu adalah bilangan pokok ya. Sementara numerus itu adalah bilangan yang dicari logaritmanya. Ini berada di sebelah kanannya logaritma. Contoh, misalkan Bu Elina punya 2 log X plus 2 ditambah 2 log X plus 1 sama dengan 3. 2 ini adalah bilangan pokok. Nah, sementara ini ada X plus 2, ini adalah numerus. Di sini persamaan yang numerus dan atau basisnya. Jadi bisa salah satu atau kedua-duanya. Ini 2, ini tanpa variabel, tetapi di numerus ada variabelnya. Ini X basisnya variabel, kemudian numerusnya juga variabel. X log X plus 2 dikurangi X log 2X min 3 sama dengan X log 12. Ini juga salah satu contoh dari persamaan logaritma. Nah, kunci ya untuk menyelesaikan persamaan logaritma, di sini saya katakan kunci, maka ini adalah syarat pokoknya ya, yaitu kalian harus memperhatikan syarat basis dan numerus. Ingat, syarat basis apa kemarin? Syarat basis ya, basis itu harus lebih dari 0 ya, dan tidak boleh sama dengan 1 dan gitu ya. Kemudian untuk numerus, ini syaratnya hanya 1, bahwa numerus itu bilangan yang diambil logaritmanya harus lebih dari 0, harus lebih 0. Nah, kalau kalian sudah memperhatikan ini, insya Allah kalian akan mudah untuk menyelesaikan persamaan logaritma. Yuk kita masuk ke bentuk-bentuk persamaan logaritma. Bentuk yang pertama adalah A log fx sama dengan A log p ya, maka fx sama dengan p. Ingat, kalau basisnya ini sama-sama A, maka tinggal numerus ruas kiri fx sama dengan numerus ruas kanan p ya. Contohnya ini, tentukan penyelesaian dari 2 log 2x min 2 sama dengan 1. Nah, berarti bagaimana penyelesaiannya? Ya, karena 2 log 2x min 2 ya sama dengan 1, bentuknya ini belum seperti bentuk umum di atas. Ya, harusnya kan sama-sama log ya. Berarti harus kita ubah yang ruas kanan. 1 ini berarti menjadi 2 log berapa? Mengapa 2? Karena yang kiri basisnya A2. Berarti 1 itu adalah 2 log 2. Nah, karena sudah seperti ini, berarti tinggal numerus ruas kiri sama dengan numerus ruas kanan. Sehingga 2x sama dengan 2 ditambah 2, sehingga x-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kalau x-nya sudah ketemu ya, maka langkah berikutnya harus kita cek apakah x sama dengan 2 ini merupakan penyelesaian. Ngeceknya dari mana? Ingat, di sini ada yang namanya syarat numerus. Mengapa disyaratkan? Karena masih mengandung variabel x. Kalau basisnya kan 2 ini sudah lebih dari 0, tidak sama dengan 1, berarti sudah memenuhi syarat. Maka di sini ada syarat numerus. Ya, yaitu syarat numerusnya adalah numerusnya harus lebih dari 0. Oke. Sehingga 2x lebih dari 2, x lebih dari 1. Apakah penyelesaiannya 2 ini lebih dari 1? Benar ya, ini benar, bernilai benar. Nah, kalau bernilai benar, maka x sama dengan 2 ini memenuhi ya. Jadi x sama dengan 2 ini merupakan himpunan penyelesaiannya ya. Ya, x sama dengan 2 atau HP-nya sama dengan 2. Karena apa? Karena dia memenuhi dari syarat numerus. Nah, ini HP. Kemudian bentuk yang kedua yaitu A log fx
sama dengan A B log Fx. Coba perhatikan. Nah ini A log Fx ya sama dengan B log Fx. Nah sekarang yang sama adalah numerusnya dalam bentuk fungsi. Maka numerusnya sama dengan 1 dengan B lognya tidak sama. Nah yaitu A tidak sama dengan B. Oh kalau begitu penyelesaiannya ya, kalau begitu jawab ini ya. Oh kalau begitu penyelesaiannya adalah langsung ya, numerus sama dengan 1, 2x sama dengan 6 ya, dari 1 ditambah 5, x sama dengan 6 dibagi 2, 3. Nah karena di sini ya numerusnya sudah disyaratkan sama dengan 1, sementara bilognya jelas sudah memenuhi, maka x sama dengan 3 adalah penyelesaian, sehingga HP-nya adalah 3. Oke, saya kira tidak bermasalah. Kemudian kita lanjut di soal yang ketiga. Bentuk A log Fx sama dengan A log Gx. Sekarang basisnya sama, numerusnya berbeda, sama-sama fungsi. Oh kalau begitu Fx sama dengan Gx, numerus ruas kiri sama dengan numerus ruas kanan. Contoh, tentukan HP dari log x min 1 ditambah log x min 2 sama dengan log 3x plus 2. Baik, kita coba untuk menyelesaikan permasalahan yang nomor 3. Langsung jawab. Berarti di sini perhatikan, kita masih ingat ya, ada log A ditambah log B. Atau saya tulis bilangan pokoknya supaya kalian tidak bingung ya, dari contoh dulu, yaitu A log B ditambah A log C ya. Karena bilangan pokoknya sama, ini bisa menjadi A log B kali C, jadi numerusnya dikalikan. Nah sekarang dibalik, perhatikan ya, kalau ada A log B kali C ya toh, berarti akan menjadi A log B ditambah A log C. Jadi ini bisa ruas kanan sama dengan ruas kiri, atau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah sekarang ini ruas kiri ya, log x min 1 ditambah log x min 2. Kalau tidak ada bilangan pokoknya, maka bilangan pokoknya adalah 10, tapi tidak ditulis kalau 10 itu. Nah kalau begitu berarti langsung menjadi A log B kali C. Log ya, berarti langsung log B kali C, karena bilangan pokoknya adalah 10. Oke, sama dengan log 3x min 2. Oke, berarti langsung sekarang numerus luas kiri sama dengan numerus luas kanan dikalikan x kali x kuadrat min x, ini min x ya, kemudian yang atas ini min 2x ya. Kalau ini min 2x berarti min 3x, min 3x. Oke sebentar, ini agak min 3x plus 2 ya, sama dengan ruas kanannya adalah 3x min 2. Kemudian kalau sudah seperti ini semuanya diubah, ditaruh di ruas kiri, ruas kanannya 0. Ini berarti min 3x, saya kumpulkan yang ada variabel x-nya plus 2 ini ya. Ya. Oh ini min 2 jadi oke. Ini soalnya plus ya, saya yang salah, ini kurang teliti, ini plus ya, ini plus. Oke, berarti min ya. Ini plus 2, min sama dengan 0. Berarti tinggal x kuadrat min 6x sama dengan 0, karena 2 min 2 itu 0. Ya, kita faktorkan, berarti x kali x min 6 sama dengan 0. Jadi kalau pemfaktoran dua-duanya mengandung x, kita keluarkan x yang pangkat paling rendah. Pangkat paling rendah berarti x pangkat 1 keluar. Berarti kita sesuaikan x kuadrat, ini baru ada x, berarti harus dikalikan x. Kemudian min 6x sudah ada x, berarti tinggal min 6.
Bisa ya anak-anakku, insya Allah ya. Sehingga X sama dengan 0 kemungkinan yang pertama, atau kemungkinan yang kedua adalah X sama dengan 6. Nah, karena di sini ya kemungkinannya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 6, maka kemudian kita harus syaratkan bahwa numerus itu harus lebih dari 0. Nah, ini sebenarnya ada dua cara ya, yaitu cara pertama adalah kita buat garis bilangannya, kemudian kita tentukan ya, kita syaratkan. Cara yang pertama ada dua cara, yaitu semuanya kita ambil numerusnya lebih dari 0, X min 1 lebih dari 0 berarti X lebih dari 1. Kemudian berikutnya X min 2, ini yang syarat numerus yang pertama, ini yang fungsi yang kedua, berarti ini X min 2 lebih dari 0 berarti X lebih dari 2. Ini numerus yang ketiga, berarti yang ruas kanan, yaitu 3x plus 2, berarti kan 3x plus 2 lebih dari 0, berarti 3x lebih dari negatif 2, X lebih dari negatif 2 per 3. Nah, dari sini berarti diambil garis bilangannya ya, ini jadi 1 boleh karena semuanya lebih dari. Garisnya saya coba buat supaya lebih bagus. Negatif 2 per 3, tandanya ke kanan semua, arahnya maksud saya. Ini 1, ini 2, anggaplah seperti itu, berarti arahnya ke kanan semua. Ya. Ini ya ke kanan, ya toh. Ini ya ke kanan, ini ya ke kanan. Nah, berarti yang memenuhi ketiga-tiganya kan otomatis yang sebelah kanan ini, sebelah kanannya 2. Berarti harusnya X-nya memenuhi lebih dari 2. Nah, sekarang dari jawaban ini kan 0. X yang pertama, sementara ini X yang kedua kemungkinannya 6. Apakah 0 lebih dari 2? Salah ya, karena salah berarti 0 itu tidak memenuhi. Kemudian 6 apakah lebih dari 2? Benar. Nah, karena benar dia yang memenuhi. Ini tidak memenuhi. Nah, sehingga HP-nya, himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 6. Ini cara yang pertama. Sementara itu cara yang kedua, masing-masing kita substitusikan ke ini, ke numerus. Misalkan X sama dengan 0. Ya, itu masuk langsung ke X min 1 apakah lebih dari 0. X-nya diganti 0 ya. 0 dikurangi 1 apakah lebih dari 0. Negatif 1 lebih dari 0. Benar atau salah? Salah kan? Nah, kalau sudah salah berarti X sama dengan 0 tidak memenuhi. Nah, begitu. Kemudian X sama dengan 6, kita masukkan ke ya X min 1 lebih dari 6. Lebih dari 0. Ya, apakah 6 dikurangi lebih dari 0? 5 lebih dari 0, benar. Nanti coba di X min 2. Berarti masukkan ke X min 2 lebih dari 0. 6 dikurangi 2, 4 lebih dari 0, benar. Ya. Kemudian masukkan lagi 3x plus 2, oh ini jelas lebih dari 0. 6 kali 3, 18, tambah 2, 20 lebih dari 0, benar. Nah, karena ketiga-tiganya memenuhi, maka X sama dengan 6 ini memenuhi. Sehingga HP-nya adalah X sama dengan 6. Sehingga kalian bisa mencari, memilih cara yang pertama boleh, atau memilih cara yang kedua, tergantung dari mana yang kalian suka, gitu ya. Berikutnya bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat adalah Hx log Fx gitu ya. Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Fungsinya sama-sama Hx, basisnya sama-sama Hx gitu ya. Kemudian berupa fungsi, kemudian Fx numerus ruas kiri, Gx numerus ruas kanan, maka Fx sama dengan Gx. Tapi harus disyaratkan bahwa basisnya lebih dari 0 tidak sama dengan 1 karena merupakan fungsi. Sementara numerusnya adalah lebih dari 0. Kita coba ya. Kita jawab nomor 4. Yaitu yang pertama kita jawab adalah bahwa numerus ruas kiri sama dengan numerus ruas kanan, yaitu Fx sama dengan Gx. 2x plus 1 sama dengan x plus 4 ya. Berarti 2x min x sama dengan 4 dikurangi 1, x-nya sama dengan 3. Oke, betul? Baik,
Kemudian kita syaratkan. Ya, ini penyelesaiannya begini maka gitu ya. Syarat yang pertama, syarat basis. Ya, basis. Yaitu Hx lebih dari 0. Ya, basis berarti yang pertama adalah Hx lebih dari 0 dan yang kedua Hx tidak boleh sama dengan 1. Baik, Hx-nya berarti 2x min 5. Ya, 2x min 5. Oke, 2x min 5 lebih dari 0, maka 2x lebih dari 5, maka x-nya lebih dari 5 per 2. Ya, x-nya lebih dari 5 per 2. Nah, di sini x sama dengan 3, apakah 3 lebih dari 5 per 2? Ya, benar ya, jawabannya benar. Nah, 3 lebih dari 5 per 2. Sementara 3 tidak sama dengan 1. Ini kan tidak sama dengan 1. Ya, berarti ini memenuhi. Ya, X sama dengan 3 di sini berdasarkan syarat basisnya di sini adalah memenuhi. Kemudian yang kedua ini adalah syarat numerus. Ya. Numerusnya di sini adalah 2x plus 1 dan x plus 4. Dua-duanya harus lebih dari 0. Tadi bisa kita pilih dua cara ya. Dibuat garis bilangannya dulu baru kemudian x-nya dimasukkan, atau langsung kita substitusikan. Ya, boleh, monggo silahkan. Mana yang kalian pilih? Nah, kalau disubstitusikan berarti x sama dengan 3 ini masuk ke numerus yang pertama, yaitu masuk ke 2x plus 1 harus lebih dari 0. Ya otomatis ya, ini kan semuanya positif. 2 kali 3 6. 2 kali 3 ditambah 1 pasti lebih dari 0, benar, hasilnya 7, ya kan? Ya, hasilnya 7 di sini berarti benar. Kemudian yang kedua, x plus 4. Oh, oke. Saya tuliskan urut ya. Saya tuliskan urut. Tadi x sama dengan 3 masuk ke x plus 4 lebih dari 0. Otomatis kan? 3 ditambah 4 lebih dari 0 mesti benar. Nah, karena benar, maka x sama dengan 3 itu memenuhi dari persamaan ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3, gitu ya. Himpunan penyelesaiannya adalah 3 karena semuanya memenuhi syarat tersebut. Baik. Bu Erlina yakin kalian sudah mempunyai sedikit gambaran ya. Yang pertama syarat basis memenuhi, kemudian syarat numerus juga memenuhi. Intinya x yang dimasukkan adalah x yang kita kita dapatkan dari persamaan fx sama dengan gx, yaitu x sama dengan 3 ini. Nah, lanjut. Soal berikutnya, bentuk yang kelima. Oke, bentuk yang kelima, yaitu fx log hx sama dengan gx log hx. Nah, ini sekarang numerusnya yang gantian sama, dua-duanya fungsi sama. Kemudian fx dan gx-nya berbeda, dua-duanya fungsi, maka ya sama. Fx sama dengan gx. Jadi basis ruas kiri sama dengan basis ruas kanan ya, dengan syarat bahwa kalau basis mesti lebih dari 0, kemudian tidak boleh sama dengan 1 ini. Kemudian ini, sementara numerus adalah lebih dari 0. Yuk kita coba nomor 5. Jadi prinsipnya hanya itu ya, memperhatikan basis dan numerus. Yang pertama pasti langsung ya, basis ruas kiri sama dengan basis ruas kanan ini, atau mungkin ditulis satu-satu lebih baik. Fx-nya berarti basis ruas kiri 2x min 3, kemudian gx-nya ya x ditambah 1, kemudian hx-nya yaitu x ditambah 2. Oke, berarti fx sama dengan gx, berarti 2x min 3 sama dengan x ditambah 1, maka 2x min x, mesti kumpulkan x-nya di salah satu ruas, angka di salah satu ruas juga, berarti x sama dengan 5, gitu ya. Ketemunya x sama dengan
1 ditambah 3. Oh, kok jadi 4 itu dari mana ya? Hasilnya sudah ditulis di sini tadi ya. Maka hasilnya di sini adalah X sama dengan 4. Oke. Gini. X sama dengan 4. Sekarang kalau sudah ketemu Fx sama dengan Hx ya pasti uji syarat. Nah, uji syarat yang pertama pasti masalah basis. Ya, basisnya harus lebih dari 0, tidak boleh sama dengan 1. Yuk, basis berarti 2x min 3 fx ya. 2x min 3 harus lebih dari 0, 2x lebih dari 3, x lebih dari 3/2. Nah, masukkan. Apakah 4 lebih dari 3/2? Benar. Ya, maka memenuhi. Berikutnya, basis yang kedua, masukkan juga. Bisa disubstitusi atau bisa dimasukkan seperti ini ya, sama ya. Caranya tergantung mana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, ini disubstitusi juga boleh. Kalau tadi kan tidak Bu Herlina substitusi, tapi Bu Herlina cari X-nya lebih dahulu, kemudian dibandingkan nilainya bagaimana benar atau salah. Kalau disubstitusi seperti ini, berarti X-nya langsung masuk. Dari X sama dengan 4, ini langsung masuk ke sini. Nah, itu kalau disubstitusi, berarti 4 ditambah 1 lebih dari 0. Nah, begini. Apakah 5 lebih dari 0? Benar. Nah, karena benar, maka memenuhi 2 syarat. Ya, maka X sama dengan 4 memenuhi syarat basis. Maksudnya seperti itu. Itu di Bu Herlina berikan contoh, ini disubstitusi, ini tidak gitu ya. Kemudian dibandingkan maksud saya. Ini syarat yang kedua, numerus. Tadi syarat basis, sekarang syarat numerus. Numerus berarti X plus 2 lebih dari 0. Masukkan juga. X-nya adalah 4. Nah, mungkin ini dimasukkan lebih mudah menurut kalian. Nah, silahkan, monggo ya. Daripada menggunakan tanda, kita bandingkan tanda pertidaksamaan hasilnya. 6 lebih dari 0 pasti benar ya toh. Karena memenuhi semua syarat, baik syarat basis maupun syarat numerus, berarti X sama dengan 4. Ya, ini adalah penyelesaian. Nah, kalau di awal tadi sebelum syarat, ya ini belum penyelesaian, belum tentu. Karena belum tentu nanti di syarat juga memenuhi baik basis maupun numerus. Bagaimana anak-anakku penjelasan dari Bu Herlina? Saya kira bisa diterima nggih. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Karena ini bentuknya berbeda dengan bentuk yang pertama sampai kelima. Baik. Kita punya A kali A log X kuadrat tambah B kali A log X plus C sama dengan 0. Nah, kalau memang bentuk seperti ini ya, itu biasanya kita mesti mengubah persamaan logaritma itu menjadi persamaan kuadrat, karena di sini ada A log X kuadrat. Tetapi dengan cara kita misalkan A log X sama dengan Y. Maka kalau di sini kita misalkan berarti misalkan 3 log 3 log X-nya ya, 3 log X-nya, atau kita tulis dulu soalnya supaya lebih lebih mudah ya dalam memahami. Coba soalnya kita cek dulu 3 log pangkat 2x ya dikurangi 3 log ini x pangkat 5 ya, bukan 5 tetapi x pangkat 5. Nah, x pangkat 5 gitu ya. Ditambah 4 sama dengan 0. Kita tulis lagi sebelum kita misalkan. Berarti 3 log pangkat 2x dikurangi 3 log X pangkat 5 ditambah 4 sama dengan 0. Ingat, kalau kita punya 3 log pangkat 2-nya di atasnya log, tidak di atasnya variabel, maka ini sama juga dengan 3 log X tetapi kuadrat. Kemudian ini 5-nya turun. 5-nya turun berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat 5-nya bisa turun ke bawah menjadi perkalian. Menjadi ini log ya, 5 dikalikan 3 log X. Log X ditambah 4 sama dengan 0. Ya, ini berdasarkan sifat, yang ini berdasarkan sifat. Masih ingat enggak? Kalau kita punya A log
B pangkat C sama dengan C kali A log B. Kemudian kita misalkan. Misal yaitu 3 log X-nya, ini agak kurang. Misalkan 3 log X sama dengan Y misalkan. Kita coba agak kesini ya supaya lebih jelas. 3 log X berarti kan Y kuadrat min 5 kali Y ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan Y, kita pecah Y sama dengan 0. Hasil kalinya 4 dijumlahkan ketemu negatif 5, berarti negatif 4, negatif 1. Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 4. Kembalikan ke permisalan. Berarti tadi 3 log X sama dengan Y, begitu ya. Berarti 3 log X sama dengan 1. Otomatis X-nya ya, otomatis X-nya sama dengan 3 pangkat 1 yaitu 3. Sementara 3 berdasarkan sifat ya, definisi ya. 3 log X sama dengan Y-nya yang satu adalah 4, maka X-nya sama dengan 3 pangkat 4, maka X-nya sama dengan 81 gitu ya. Berdasarkan sifat bahwa A log B sama dengan C itu akan ekuivalen dengan A pangkat C sama dengan B. Baik, kalau seperti itu berarti himpunan penyelesaian bisa kita tentukan yaitu 3 dan 81. Nah, ini anak-anakku ada 6 contoh dari persamaan logaritma. Semoga bisa memberikan pencerahan dalam kalian belajar. Terima kasih, ketemu lagi dengan video-video Bu Herlina selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.